Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Lutfian Asfar, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, jurusan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil best practice saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menganalisis Gagasan Pokok Teks Non-Fiksi dengan Media Pembelajaran Kartu Berpasangan pada siswa kelas 7C SMP Negeri 10 Tegal. Best practice saya ini dilatar belakangi oleh pentingnya keterampilan membaca bagi siswa. Keterampilan membaca menjadi salah satu keterampilan berbahasa yang penting dikuasai oleh siswa di sekolah. Keterampilan membaca ini tidak hanya terbatas pada siswa dapat membaca sebuah bacaan saja, melainkan juga siswa dapat memperoleh dan memahami isi atau pesan yang terkandung di dalam suatu bacaan. Untuk mengetahui isi dari suatu bacaan, siswa harus mengetahui inti bacaan atau ide pokok dalam setiap paragraf yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kemampuan menemukan gagasan pokok suatu paragraf yang terdapat dalam sebuah bacaan merupakan kemampuan yang penting bagi siswa untuk memahami inti bacaan. Pemahaman terhadap inti bacaan ini akan berguna bagi siswa untuk menyerap informasi penting dan mendapatkan pengetahuan secara tepat, yang kemudian informasi atau pengetahuan tersebut dapat menunjang kemampuan siswa dalam menulis dan berbicara. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di kelas 7C SMP Negeri 10 Tegal, siswa belum memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran menganalisis gagasan pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf teks non-fiksi. Siswa cenderung kesulitan untuk menemukan gagasan pokok, sehingga sulit memahami inti dari paragraf yang dibaca. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kurang efektifnya keterampilan siswa dalam memahami inti bacaan. Oleh karena itu, kondisi tersebut merupakan permasalahan yang penting untuk segera diatasi. Berbagai upaya telah dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Siswa kelas 7 SMP cenderung ingin belajar sambil bermain. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan karakteristik siswa tersebut, media yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah media kartu berpasangan atau couple card. Melalui penggunaan media pembelajaran kartu berpasangan, harapannya siswa menjadi termotivasi untuk belajar dan dapat memahami konsep gagasan pokok dalam sebuah paragraf dengan baik, serta memberikan hasil pembelajaran yang memuaskan. Selanjutnya adalah metode yang saya gunakan dalam penyusunan best practice ini. Pelaksanaan best practice bertempat di SMP Negeri 10 Tegal kelas 7C, dengan lama pelaksanaan adalah 1 minggu, terhitung sejak 21 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2024. Subjek best practice adalah siswa kelas 7C yang berjumlah 32 siswa reguler, di antaranya 18 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Mata pelajaran yang dijadikan objek penelitian adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, materi menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf teks non-fiksi. Kemudian, wujud data pada best practice ini adalah nilai asesmen siklus 1 dan siklus 2, materi menemukan gagasan pokok. Instrumen best practice berupa dokumen hasil belajar siswa terhadap materi menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf teks non-fiksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data berupa hasil pengamatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen berupa catatan dan rubrik penilaian lembar kerja. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Best practice ini disusun dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Pertama,
Situasi yang ditemukan yaitu siswa kelas 7C belum memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran menganalisis gagasan pokok yang terdapat dalam sebuah paragraf teks non-fiksi. Siswa cenderung kesulitan untuk menemukan gagasan pokok sehingga sulit memahami inti dari paragraf yang dibaca. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meliputi siswa belum memahami materi, penyampaian materi oleh guru kurang inovatif, dan siswa masih mengalami kebingungan dalam menganalisis gagasan pokok. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kurang efektifnya keterampilan siswa dalam memahami inti bacaan. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi keterampilan siswa untuk mengembangkan pemahamannya terhadap suatu bacaan menjadi tulisan atau informasi baru. Kemudian terdapat beberapa tantangan yang muncul pada saat kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siswa cenderung pasif dan memerlukan banyak dorongan dari guru untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Faktor utama pasifnya siswa ini adalah pembelajaran yang berlangsung pada jam terakhir. Pada saat itu, kondisi siswa yang sudah lelah secara fisik dan pikiran ini membuat siswa sulit untuk fokus dan menjadi pasif pada saat pembelajaran. Kondisi ini diperparah dengan siswa merasa mengantuk, bosan, dan sudah terbayang-bayang untuk segera pulang ke rumah. Tantangan lainnya adalah beberapa siswa cenderung hiperaktif. Siswa yang hiperaktif cenderung sulit untuk duduk diam dalam waktu yang lama dan terus bergerak melakukan aktivitas fisik. Siswa yang hiperaktif akan aktif secara fisik, namun cenderung tidak memperhatikan materi pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, kesibukan siswa yang hiperaktif dapat menjadi gangguan bagi siswa lain yang sedang berusaha membangun fokusnya pada kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah aksi atau upaya yang menjadi solusi dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi di kelas 7C adalah penggunaan media pembelajaran yang menarik. Media yang dipilih adalah kartu berpasangan atau couple card. Pada media kartu berpasangan disediakan kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang saling melengkapi. Tujuannya, siswa dapat menemukan kartu yang saling berpasangan. Media ini cocok digunakan untuk menanamkan suatu konsep melalui permainan mencari kartu pasangan. Selain itu, media kartu berpasangan juga sangat cocok untuk kondisi kelas yang hiperaktif dan menyukai permainan. Langkah-langkah dalam menerapkan media pembelajaran kartu berpasangan ini adalah sebagai berikut. 1. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok 1 mendapat kartu berwarna biru yang berisi potongan teks deskripsi dan pertanyaan singkat. Kemudian kelompok 2 mendapat kartu berwarna merah yang berisi jawaban yang berpasangan dengan salah satu kartu biru. Kemudian, siswa akan diberi waktu untuk membaca dan memahami teks pada kartunya. Setiap siswa akan mencari kartu pasangannya. Selama proses pencarian, guru akan membimbing siswa sampai seluruh siswa menemukan pasangan yang tepat dari kartu miliknya. Setelah semua siswa mendapatkan pasangan yang tepat, setiap siswa akan mempresentasikan isi kartunya di depan kelas. Di akhir pembelajaran, siswa akan melakukan asesmen formatif dengan mengisi lembar kerja terkait materi gagasan pokok. Berdasarkan analisis hasil pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan media kartu berpasangan, timbul dampak positif bagi guru dan siswa. Dampak positif yang diperoleh guru adalah membuat guru menjadi semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran di kelas. Adapun dampak positif bagi siswa adalah meningkatnya semangat dan motivasi siswa ketika pembelajaran. Peningkatan motivasi belajar siswa ini terlihat dari pengamatan secara langsung oleh guru dan rekan sejawat, yaitu siswa tidak lagi mengantuk, bosan, atau tertidur. Peningkatan motivasi belajar siswa ini juga menyebabkan siswa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Siswa yang pasif menjadi lebih aktif dalam berdiskusi untuk mencari pasangan kartu yang dimilikinya. Dampak positif lainnya bagi siswa adalah terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam menganalisis materi gagasan pokok. Hal ini diketahui dari catatan keaktifan siswa dalam mencari kartu berpasangan dan rubrik penilaian lembar kerja siswa. Dari kedua instrumen asesmen tersebut,
diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan kemampuan menganalisis yang cukup signifikan dengan menggunakan media pembelajaran kartu berpasangan atau couple card. Sebanyak 22 siswa yang dapat mencari dan menganalisis gagasan pokok dalam paragraf secara mandiri, sedangkan 10 siswa lainnya masih memerlukan bimbingan dari guru dan siswa lainnya. Hal ini dipengaruhi dari beberapa aspek seperti gaya belajar siswa, motivasi dalam pembelajaran, maupun minat ketika mengikuti permainan diikutsertakan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru dapat menyesuaikan konten atau media dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan ketertarikan siswa. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan menganalisis gagasan pokok dalam paragraf teks non-fiksi di kelas 7C SMP Negeri 10 Tegal. Peningkatan kemampuan menganalisis ini juga diiringi dengan peningkatan motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasilnya, siswa menjadi lebih memahami cara menemukan dan menganalisis gagasan pokok dalam sebuah bacaan. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran kartu berpasangan cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis gagasan pokok dan teks non-fiksi. Demikian itu tadi pemaparan dari hasil best practice yang telah saya susun. Harapannya, pengalaman saya dapat menjadi motivasi bagi saya sendiri serta guru-guru lain agar dapat menjadi pendidik yang menyenangkan, kompeten, dan peduli dengan pendidikan bagi generasi penerus bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.